keempat yaitu Lygodium plexosum L, merupakan tumbuhan paku dengan habitat terestrial. Biasanya ditemukan di area lembab seperti tepi sungai, hutan tropis, dan lahan basah. Sistem perakarannya terdiri dari akar serabut yang halus, tumbuh dari rimpang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batangnya berbentuk ramping dan fleksibel, dengan arah tumbuh menjalar dan memanjang, seringkali membentuk jaringan yang merayap di sepanjang permukaan tanah atau tumbuhan lain. Daunnya berbentuk lancet, tepi daun bergerigi, ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, dan permukaan daun licin dengan daun yang menyirip dan terpisah. Sorus dapat ditemukan pada tepi permukaan bawah daun, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Tumbuhan paku yang ke-9 yaitu Blachnopis orientalis, merupakan tumbuhan paku yang berhabitat di lingkungan terestrial, khususnya di area lembab. Sistem perakarannya terdiri dari akar rimpang serabut yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batangnya berbentuk bulat dengan arah tumbuh tegak lurus dan sedikit menjalar. Daun dari tumbuhan paku ini memiliki bentuk lancet dengan tepi daun yang rata dan tidak bergerigi. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, dan permukaan daun licin serta berkilau. Sorus dapat ditemukan pada tulang daun bagian bawah, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Tumbuhan paku yang ke-10 yaitu Microsorhum puntatum, ditemukan di lingkungan lembab seperti tepi sungai dan hutan tropis, serta sering tumbuh menempel pada batu atau akar pohon. Tumbuhan ini lebih sering dikenal sebagai paku epipit, tetapi juga dapat ditemukan tumbuh di tanah. Tumbuhan paku ini memiliki sistem perakaran yang terdiri dari akar serabut yang muncul dari rimpang, merayap di permukaan tanah, dan menempel pada substrat. Batangnya berbentuk rimpang yang menjalar dengan arah tumbuh horizontal dan sedikit memanjang. Daun dari tumbuhan paku ini berbentuk elips dengan tepi daun halus dan ujung daun meruncing. Pangkal daun berbentuk membulat, sementara permukaan daun berwarna hijau gelap. Sorus dapat ditemukan pada permukaan bawah daun, berbentuk bulat dan terletak dalam susunan yang teratur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut. Tumbuhan paku yang ke-11 yaitu Pronephrium triphyllum adalah tumbuhan paku yang berhabitat terestrial. Sering ditemukan di area hutan lembab dan daerah bernaung. Sistem perakarannya berupa akar rimpang serabut yang menjalar di bawah permukaan tanah. Bentuk batangnya bulat dengan arah tumbuh tegak lurus dan seringkali menjalar secara horizontal. Daun dari tumbuhan paku ini memiliki bentuk 3 bagian, dengan tepi daun rata dan tidak bergerigi. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, dan permukaan daun licin serta halus. Sorus dapat ditemukan pada tepi permukaan bawah daun, berbentuk bulat tersusun teratur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut.
Tumbuhan paku yang ke-12 yaitu Pseudocyclosaurus escioroli adalah tumbuhan paku yang berhabitat di lingkungan terestrial, terutama di hutan tropis yang lembab dan daerah berbatu. Sistem perakarannya terdiri dari akar rimpang serabut yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batangnya berbentuk bulat berwarna coklat kehitaman dengan arah tumbuh tegak lurus dan seringkali menjalar. Daun dari tumbuhan paku ini memiliki bentuk lanset dengan tepi daun yang bergerigi halus. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, dan permukaan daun licin serta berkilau. Saurus ditemukan pada permukaan bawah daun berbentuk bulat tersusun teratur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan paku terestrial atau paku-pakuan yang hidup di darat menunjukkan kemampuan adaptasi yang mengesankan terhadap berbagai kondisi lingkungan dengan mengembangkan struktur seperti rizoid untuk penyerapan air dan nutrisi, serta sistem reproduksi yang efisien melalui spora. Tumbuhan paku berperan penting dalam ekosistem sebagai pionir di habitat yang kurang subur, membantu dalam pembentukan tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai mikroorganisme. Pelestarian tumbuhan paku dan keanekaragaman hayati sangat penting karena paku-pakuan memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti meningkatkan kualitas tanah dan menyediakan habitat bagi spesies lain. Kehilangan paku dapat mengganggu struktur ekosistem dan mengurangi keragaman biologis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Konservasi tumbuhan paku membantu mempertahankan fungsi ekosistem dan mendukung keberagaman spesies, memastikan bahwa hubungan ekologi yang kompleks tetap terjaga dan mendukung kelangsungan hidup banyak organisme.